Ramyeon buatan Chang Yuan. Dae Hyun merasa sangat putus asa. Sekarang hanya pasrah apa dengan apa yang akan diminta oleh istri kecilnya. Ia memijat pelipisnya yang terasa sakit. Sayang, apa kau tahu di mana tempat tinggal asisten Chang? Tanya Suyin sembari memandang wajah Dae Hyun dengan ekspresi yang menggemaskan. Tidak ada rasa berdosa sama sekali setelah membuat suaminya kelabakan kesana kemari mencari makanan yang dia inginkan. Di saat sudah menemukannya justru ia tak mau lagi memakannya. Memangnya ada apa? Tanya Dae Hyun seraya menyipitkan matanya. Perasaannya kini menjadi tidak enak. Ayo kita ke sana, ujar Suyin sambil mengerjapkan kedua bola matanya yang bening. Bulu matanya yang lentik bergerak-gerak ke atas dan ke bawah. Hah? Dae Hyun menepuk jidatnya. Bagaimana mungkin mereka berkunjung ke tempat orang lain dini hari seperti ini? Meskipun tidak masalah sebenarnya. Baiklah, kalau kau tidak mau. Suyin naik ke atas ranjang dengan wajah ditekuk. Menarik selimut untuk menyembunyikan seluruh tubuhnya. Ia juga menutupi kepalanya dengan marah. Ada rasa sedih dan kecewa yang saat ini Suyin rasakan karena suaminya tampaknya tak ingin mengabulkan permintaannya kembali. Diremasnya selimut dengan kuat. Dae Hyun mengusap gusar wajahnya. Pelan-pelan melangkahkan kakinya ke sisi Suyin. Berharap semoga kali ini istri kecilnya hanya bercanda saja dan tidak serius. Barangkali yang dimaksud olehnya besok pagi-pagi sekali. Semoga masih salah mencermati seperti yang dipikirkan saat mengganggunya. Sayang, besok pagi-pagi sekali kita akan pergi ke rumah asisten Changang, bujuk Dae Hyun sembari mengusap puncak kepala Suyin yang tertutup dengan bantal. Tidak ada jawaban yang terdengar. Hanya ada suara deru nafas Suyin yang terdengar naik turun menahan kekesalan di hatinya. Dae Hyun sedikit bisa bernafas lega ketika Suyin membuka bantal dan selimut tebal yang menutupi kepalanya. Suyin memang membukanya namun hanya untuk memandang Dae Hyun sekilas dengan tatapan tajam dan wajah datar penuh rasa kesal. Sekarang tidurlah, ucap Dae Hyun hendak mencium pipi istrinya namun Suyin justru memalingkan wajahnya ke arah lain. Kembali menyembunyikan tubuhnya di bawah selimut. Dae Hyun menghela nafas pasrah. Baiklah, jika aku ingin sekarang maka kita akan berangkat, ujar Dae Hyun mengalah. Tak ingin terlambat untuk menyadari kekesalan di hati Suyin. Dirinya juga yang mengatakan akan melakukan apapun untuk membahagiakan istri kecilnya. Ia juga tidak ingin melupakan bagaimana usahanya yang sangat sulit meluluhkan hati seorang gadis seperti Suyin yang begitu keras kepala. Sangat berbeda dengan sekarang yang terlihat sangat manja. Benarkah? Suyin langsung terduduk mendengar Dae Hyun mengatakan demikian. Bola matanya terbuka membulat sempurna. Ayo kita pergi, ajak Dae Hyun dengan tubuh sedikit lemas. Setelah 30 menit perjalanan mereka sudah sampai tepat di depan pintu apartemen Chang Yuan. Tentu saja Dae Hyun mengetahuinya karena dialah yang membelikan apartemen ini untuk Chang Yuan hadiah atas kerja kerasnya selama ini yang pantang menyerah. Di dalam kamar, tengah tertidur pria yang masih berusia muda dengan hanya memakai celana pendeknya saja. Keadaan kamar sangat rapi, jauh dari berantakan seperti kamar seorang pria pada umumnya yang tidak terurus. Chang Yuan dibangunkan oleh suara bel pintu dari luar. Dengan kantuk yang masih begitu berat, Chang Yuan melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia enggan beranjak dari ranjangnya namun suara bel pintu yang begitu nyaring terus mengusik. Mau atau tidak mau, Chang Yuan terpaksa bangun untuk melihat siapa yang dini hari seperti ini datang berkunjung. Chang Yuan menyeret kakinya keluar dari kamar. Hampir saja menabrak pintu, sehingga Chang Yuan berusaha menghilangkan rasa kantuknya dengan menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dibukanya pintu pelan-pelan tanpa memeriksa siapa yang datang terlebih dahulu. Rasa kantuknya langsung menghilang seketika. Dua orang yang berdiri di depannya tampak seperti sebuah ilusi semata. Tak mungkin apa yang dilihatnya saat ini adalah bos besarnya. Tidak usah terkejut begitu, apa yang kau lihat memanglah kami, gerutu Dae Hyun karena Chang Yuan tak kunjung menyuruh mereka masuk. Kakinya sudah pegal karena terlalu lama berdiri menunggu Chang Yuan membuka pintu. Silahkan masuk, Tuan, ujar Chang Yuan. Dengan langkah yang lebar Chang Yuan kembali ke kamar untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Tak ingin istri tuannya melihat tubuhnya yang kekar sempurna. Suyin memandang sekeliling apartemen Chang Yuan. Matanya begitu takjub melihat lukisan-lukisan yang berjejer rapi di dinding ruangan dengan berbagai macam objek. Perabotan lainnya juga tertata sesuai pada tempatnya. Dae Hyun yang sudah terasa lelah dan mengantuk memilih menyandarkan kepada sandaran sofa, untuk mengurangi kelelahannya sebentar. Sebenarnya ia sangat bingung kenapa Suyin tiba-tiba ingin berkunjung ke apartemen Chang Yuan. Jangan-jangan. Matanya mendadak terbuka lebar memikirkan sesuatu yang ada di benaknya. Jika terbukti apa yang dipikirkannya benar maka Dae Hyun tidak akan segan-segan untuk memberi pelajaran kepada asistennya itu. Maaf, apa ada yang bisa saya bantu? Kenapa Tuan dan Nona berkunjung malam-malam seperti ini? Tanya Chang Yuan dengan nada sebisa mungkin jangan sampai menyindir kedua tamunya. Asisten Chang, aku ingin memakan semangkuk ramyeon buatanmu, sahut Suyin dengan terus terang. Wajahnya berbinar tanpa ada bersalah sama sekali. Dae Hyun dan Chang Yuan saling berpandangan satu sama lain. Mereka terkejut dengan permintaan sederhana yang Suyin lontarkan. Padahal Dae Hyun juga sangat pandai membuatnya.
Rasanya akan jauh lebih enak dengan ramyeon buatan Chang Yuan. Ramyeon, Dae Hyun mengatakannya dengan wajah tidak percaya. Dengan tatapan sinis Dae Hyun melirik Chang Yuan yang masih tampak terkejut. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan penuh antusias. Asisten Chang, apa kau dengar jika istriku meminta ramyeon? Apa kau memiliki bahan-bahannya? Tanya Dae Hyun dengan datar. Ada, Tuan, sahut Chang Yuan dengan cepat. Beruntung sekali saat pulang dari kerja ia mampir ke supermarket untuk membeli berbagai macam kebutuhannya sehingga bisa dipastikan jika kulkasnya sudah penuh. Dae Hyun meminta Su Yin untuk duduk di sofa sambil menunggu ramyeon matang. Sedangkan ia ikut ke dapur bersama Chang Yuan untuk memastikan makanan yang dibuat asistennya tidak mengandung racun. Asisten Chang, katakan padaku sihir apa yang telah kau kirimkan sehingga istriku menginginkan makanan buatanmu. Dae Hyun berdiri di sisi Chang Yuan sambil berkacak pinggang dengan lirikan matanya yang tajam. Ilmu sihir, aku tidak melakukan apapun, Tuan, sahut Chang Yuan dengan dahi berkerut penuh tanda tanya. Jika tuduhanku terbukti maka aku tidak segan-segan untuk memberi peringatan kepadamu, ancam Dae Hyun. Chang Yuan menggelengkan kepalanya, mana mungkin dirinya akan berani berbuat seperti itu kepada istri bosnya. Meski begitu tak banyak kata yang terucap dari bibir Chang Yuan. Lebih pasrah saja dengan tuduhan Dae Hyun kepadanya. Untuk apa takut, karena dia memang tidak melakukan apapun. Cepatlah sedikit, jangan membuat istriku menunggu terlalu lama, ucap Dae Hyun yang sudah tidak sabar. Jangan sampai terulang lagi seperti yang ia lakukan tadi. 15 menit kemudian ramyeon sudah matang. Dae Hyun membawa semangkuk ramyeon ke ruang tamu di mana Su Yin tengah menunggu. Kakinya lemas ketika apa yang ditakutkan olehnya terjadi lagi. Bab 177 tak semudah yang dibayangkan. Su Yin sudah meringkuk di sudut sofa dengan mata yang terpejam dengan rapat. Marah dan kesal merasuki jiwa Dae Hyun hingga rasanya ingin melemparkan mangkuk itu ke lantai. Namun sebisa mungkin ia mencoba menahan kekesalan di hatinya. Ia terus mengulangi kegiatannya yaitu menghirup nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya lewat mulut. Setelah cukup tenang Dae Hyun menghampiri Su Yin. Meletakkan nampan yang berisi semangkuk ramyeon di atas meja. Su Yin tampak kedinginan, terlihat ia berusaha merapatkan sweater di tubuhnya. Melihatnya yang sudah tertidur dengan nyenyak, Dae Hyun menyesal atas semua rasa kekesalannya yang hampir saja meledak. Padahal seorang ibu hamil memang cenderung melakukan hal itu. Lama sekali Dae Hyun memandang istri kecilnya. Chang Yuan baru saja membereskan meja dapur sebelum akhirnya menemui kedua orang yang begitu dihormati di ruang tamu. Nona sudah tertidur, Tuan. Tanya Chang Yuan. Sekilas matanya melirik semangkuk ramyeon buatannya yang masih utuh. Sahut Dae Hyun. Apa Anda akan membawa Nona pulang? Jadi, kau mengusir kami. Dae Hyun membalikkan tubuhnya untuk memandang wajah Chang Yuan. Tidak, Tuan. Sebaiknya Anda membawa Nona untuk tidur di kamarku, ucap Chang Yuan. Tak disangka sekarang bosnya lebih cepat tersinggung. Chang Yuan bergegas pergi ke kamarnya kemudian mengganti spray dan selimut yang baru saja dibelinya beberapa hari yang lalu. Pria muda itu memang tinggal sendirian karena kedua orang tuanya tinggal di kampung yang jauh. Yang perlu dilakukannya adalah bekerja keras untuk mengirimkan mereka uang. Sudah selesai, Tuan, ujar Chang Yuan yang sudah kembali ke ruang tamu. Tanpa peduli asistennya akan tidur di mana, Dae Hyun segera membawa tubuh Su Yin masuk dalam kamar. Tubuhnya yang sangat lelah membuatnya ikut ambruk di samping tubuh sang istri. Sebelum ikut memejamkan mata, Dae Hyun mengecup kening Su Yin terlebih dahulu. Malam ini terasa begitu panjang karena banyak hal yang harus dilaluinya. Sungguh ini pengalaman pertama Dae Hyun menghadapi wanita hamil yang ternyata tak semudah yang dibayangkan. Sama dengan 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 matahari sudah meninggi hampir berada di tengah-tengah cakrawala. 3 orang di sebuah apartemen masih asyik memejamkan matanya. Enggan untuk pergi dari alam bawah sadar mereka. Beruntung hari ini tidak bekerja sehingga tidak perlu tergesa-gesa karena diburu oleh waktu. Chang Yuan tidur di ruang tamu dengan berbaring di atas sofa. Demi sang bos ia rela melakukannya karena hidupnya jauh lebih buruk dari ini jika saja tak pernah bertemu dengan Dae Hyun. Sedangkan di dalam kamar Dae Hyun dan Su Yin masih tertidur dalam posisi berpelukan. Perlahan sinar matahari yang sudah meninggi menyeruak masuk menerangi kamar melewati jendela kaca. Hingga salah seorang di antara mereka tersadar. Su Yin menggeliat untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Matanya yang baru terbuka sedikit menatap langit-langit kamar dengan corak yang asing di penglihatannya. Secara perlahan ia mulai mengingat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Matanya kemudian segera beralih memandang seorang pria yang masih tertidur pulas di sampingnya. Bibirnya terukir senyuman hangat mengingat semalam pria yang ada di depannya berjuang keras menuruti semua permintaannya. Su Yin mengusap lembut wajah tampan yang sudah mulai ada guratan garis halus di dahinya meski begitu tak dapat dipungkiri jika Su Yin sudah terpesona olehnya. Itu pasti karena selama ini hidupnya dihabiskan untuk bekerja sangat keras. Jika tidak, mana mungkin hotel yang dipimpinnya bisa sukses. Maaf,
Semalam aku merepotkanmu, ucap Su Yin dengan rasa bersalah menyelimuti hatinya. Seharusnya semalam ia bisa menunda keinginannya hingga pagi hari. Namun rasanya semalam sungguh tidak bisa membendung keinginannya. Ada bisikan secara terus-menerus agar keinginannya terpenuhi sekarang juga. Tidak boleh besok. Su Yin mengangkat kepalanya sedikit kemudian mengecup pipi Dai Hyun yang kasar karena ditumbuhi rambut. Memang tidak terlalu terlihat karena Dai Hyun selalu rajin mencukurnya. Perutnya yang memang sudah lapar sejak semalam kini semakin keroncongan. Su Yin bangkit dari ranjang kemudian ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kamar mandi yang begitu bersih membuatnya begitu takjub. Itu karena yang punya adalah seorang pria. Dari sini membuktikan jika Chang Yuan adalah seorang pekerja keras yang suka dengan kerapian. Su Yin keluar kamar sembari mengedarkan pandangannya ke arah sofa. Di sana Chang Yuan masih meringkuk dengan selimut yang berantakan. Ini semua karena ulahnya sehingga orang lain harus terusik. Su Yin merasa semakin tidak enak hati. Di sudut dapur, Su Yin melihat ada kulkas di sana sehingga dengan cepat membukanya untuk menemukan beberapa bahan makanan. Ketika melewati meja makan ternyata masih ada semangkuk ramyeon yang semalam diinginkan olehnya. Sayang sekali semalam sudah terlalu ngantuk sehingga ia ketiduran. Su Yin duduk di salah satu kursi kemudian mulai mencicipinya. Sebenarnya lebih enak jika dimakan dalam keadaan hangat tapi Su Yin tidak ingin semakin mengecewakan orang lain termasuk suaminya. Setelah beberapa suapan mencicipinya, ternyata rasanya lumayan enak. Chang Yuan pandai memasak seperti halnya Dai Hyun. Setelah menghabiskan setengah mangkuk Su Yin melanjutkan kegiatannya ingin membuatkan sarapan untuk dua pria yang semalam sudah dibuat repot. Ia mencoba mengingat-ingat apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat kimbap sesuai dengan resep yang Nenek Hae Sok katakan kepadanya. Kimbap adalah nasi yang digulung dengan rumput laut kering yang di dalamnya berisi sayuran seperti wortel, bayam, timun, telur dan daging. Sebenarnya tidak sulit untuk membuatnya. Aroma masakan yang begitu lezat menyeruak masuk ke dalam lubang hidung seorang pria yang masih tertidur sehingga mereka mulai terbangun. Sedangkan Chang Yuan sudah bangun terlebih dahulu ketika mendengar suara denting perabotan dari arah dapurnya. Dai Hyun menepuk ranjang di sampingnya untuk mencari keberadaan Su Yin dengan mata yang masih terpejam. Tidak ada siapapun di sana sehingga dengan rasa cemas Dai Hyun terduduk. Dengan cepat turun dari ranjang untuk mencari keberadaan Su Yin. Dai Hyun terus melangkahkan kakinya sebelum akhirnya terhenti ketika ada suara tawa dan canda yang terdengar dari arah dapur. Diam-diam Dai Hyun mengintip penasaran dengan apa yang mereka tengah lakukan. Su Yin tertawa renyah sambil sesekali mencubit lengan Chang Yuan. Dada Dai Hyun bergemuruh melihat pemandangan yang ada di depannya. Hawa panas disertai amarah menjalar di sekujur tubuh. Namun Dai Hyun segera tersadar jika apa yang dirasakannya adalah sebuah kesalahan. Mereka hanya bercanda jadi jangan terlalu khawatir. Tidak mungkin Su Yin menyukai Chang Yuan meski mereka tampak serasi karena usia mereka berjarak tidak terlalu jauh. Dai Hyun mengeluarkan suaranya dengan cukup keras ketika memasuki dapur. Su Yin yang tengah berada di depan kompor menolehkan wajahnya ke belakang. Sayang, kau sudah bangun. Dengan senyuman manis tersungging di bibirnya, Su Yin menghampiri Dai Hyun. Tanpa memperdulikan ada Chang Yuan bersama mereka, Su Yin melingkarkan lengannya di leher Dai Hyun kemudian mengecup bibirnya. Bab 178 cari dokter yang lebih baik. Chang Yuan tidak berani menoleh karena sudah bisa menduga dengan apa yang tengah mereka lakukan. Tangannya sibuk berkutat pada panci di atas kompor untuk menyelesaikan masakan yang telah dibuatnya. Mendapat perlakuan Su Yin yang begitu manis kepadanya, membuat Dai Hyun menghilangkan rasa cemburunya. Ternyata rasa cemburunya memang selalu berlebihan. Dai Hyun mengangkat tubuh Su Yin kemudian mendudukkannya di atas meja dengan posisi lengan Su Yin masih melingkar di lehernya. Kenapa aku tidak membangunkanku? Tanya Dai Hyun dengan menatap dalam bola mata yang begitu cerah itu. Aku tidak ingin mengganggumu setelah apa yang aku pinta semalam, sahut Su Yin dengan sendu. Rasa sesal berkecamuk di dalam hatinya. Demi anak kita aku akan melakukan apapun yang kau pinta. Aku juga minta maaf karena sudah kesal semalam. Padahal kau seperti ini semua karena salahku. Dai Hyun menautkan dahinya di dahi Su Yin. Menyesali betapa bodoh dirinya. Chang Yuan mulai merasa gerah dengan apa yang telah mereka lakukan. Seenaknya sendiri bermesraan di dekatnya seolah-olah dirinya tidak ada. Sepertinya mereka menganggapnya hanya seekor nyamuk. Ujar Chang Yuan menyadarkan pasangan yang tengah berdiri di belakangnya jika ada dirinya bersama mereka. Asisten Chang, sebaiknya kau mencari istri agar setiap malam ada yang menemanimu. Kau tidak perlu khawatir dengan biaya pernikahan. Nanti aku akan membantu, ujar Dai Hyun. Aku masih ingin hidup sendiri, sahut Chang Yuan singkat. Ia memang tipe pria pendiam dan jarang bicara. Benar, Asisten Chang, tapi sebaiknya kau hanya memiliki satu istri karena kau tidak akan bisa mengurusnya jika memiliki dua, ujar Su Yin sembari terkekeh geli. Ia melirik ekspresi wajah suaminya yang berubah menjadi masam. Tentu saja, Nona, aku hanya ingin setia dengan satu istri, ujar Chang Yuan yang tanpa sadar menyindir bosnya. Jadi, kau menyindirku tidak setia? Tanya Dai Hyun dengan rasa kesal. Sudah, tidak usah marah. Untuk menghilangkan kekesalan suaminya, Su Yin mengecup pipinya sekilas sebelum melepaskan diri untuk turun dari meja.
Ia merasa tak enak hati dengan Chang Yuan karena tindakan mereka di apartemennya yang seenaknya sendiri. Pandangan Daehyun tertuju pada mangkuk ramyeon semalam yang ternyata isinya tinggal separuh. Apa kau tetap memakannya? Ujar Daehyun. Aku hanya ingin menghargai kerja keras kalian berdua, ucap Suyin. Kini ia tengah membantu Chang Yuan untuk menyiapkan semuanya di meja makan. Seharusnya kau bilang jika masih menginginkannya. Aku akan menyuruh asisten Chang untuk membuatnya lagi, ujar Daehyun. Aku sudah mencicipinya, itu sudah cukup, ujar Suyin. Kini sudah ada beberapa menu di meja makan. Ada kimbap, kimchi, bulgogi atau daging sapi panggang dan lainnya. Ternyata Chang Yuan sangat pandai memasak. Tak heran jika kulkasnya penuh dengan berbagai sayuran. Chang Yuan sebenarnya cukup senang dengan kedatangan mereka berdua. Namun melihat mereka yang bermesraan terus membuat perutnya terasa sakit. Ia hanya menggelengkan kepalanya di saat berlangsung sarapan bosnya selalu saja terlihat mesra. Membuatnya yang seorang jomblo menjadi iri. Setelah selesai sarapan Suyin mengajak Daehyun untuk pulang karena mereka tidak membawa ganti. Suyin juga sudah cukup puas karena semua keinginannya sudah terpenuhi. Sama dengan 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 Villa Pyeongchangdong. Mereka sampai di villa ketika sudah tengah hari. Suyin baru saja membersihkan tubuhnya. Dengan tubuh yang masih terlilit handuk ia duduk di depan meja rias. Daehyun sedang turun untuk menemui Chung Ho untuk mengecek keadaan mobilnya karena mereka akan pergi ke rumah sakit. Sore ini Daehyun mengajak Suyin untuk memeriksakan kandungannya. Padahal Suyin masih ingin istirahat di rumah namun demi calon buah hatinya ia terpaksa mengikuti Daehyun. Sesuai perintah Dr. Mi yang agar sering memeriksakan kandungannya. Mereka saat ini tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sayang, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit yang jauh lebih bagus, ujar Daehyun dengan pandangannya fokus ke jalanan yang ramai. Hanya sesekali saja melirik istrinya yang terus mengusap perutnya. Aku ingin ke rumah sakit yang kemarin saja. Suyin masih bersikukuh untuk menemui Dr. Mi Yang. Kita cari dokter wanita yang jauh lebih baik, bujuk Daehyun yang pantang menyerah. Baginya bertemu dengan Mi Yang setelah sekian lama membuat mereka terasa canggung. Bagaimanapun Mi Yang adalah masa lalunya yang sudah begitu lama untuk dilupakan. Mereka memutuskan berpisah ketika Mi Yang ternyata sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Sebenarnya ada pilihan ketika itu, Mi Yang tidak akan menikah dengan orang lain jika Daehyun melamarnya dengan cepat. Apalah daya karena saat itu Daehyun harus bekerja keras untuk mengembangkan bisnis hotel yang hampir diambang kehancuran karena dipimpin oleh pamannya. Seluruh keluarganya juga tak mengizinkan Daehyun untuk menikah muda. Dengan rasa kecewa dan berat hati Daehyun harus melepaskannya. Mungkin mereka memang tidak berjodoh. Aku sudah nyaman dengan Dr. Mi Yang. Dia sangat baik dan ramah. Bukankah dia adalah teman sekolahmu lalu mengapa kau tidak ingin pergi ke sana? Suyin menyipitkan matanya karena menaruh curiga. Ah, aku pikir kita bisa mencari dokter terbaik, ucap Daehyun tergagap. Tak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Sudahlah, aku tetap ingin menemui Dr. Mi Yang, ucap Suyin. Daehyun hanya mampu menghela nafas pasrah karena percuma saja membujuk istri kecilnya. Selang beberapa menit mereka kini sudah berada di parkiran rumah sakit Pyongyang. Daehyun terus menuntun Suyin melewati koridor rumah sakit karena mereka sudah membuat janji temu dengan Mi Yang sehingga tidak perlu menunggu antrian. Daehyun mengetuk pintu beberapa kali sampai seseorang membukakan pintu. Kalian sudah datang, masuklah. Bukan Mi Yang atau perawat namun ternyata Dr. Kang yang sudah berdiri untuk membuka pintu lebar-lebar. Melihat Dr. Kang di sana Daehyun menyipitkan matanya. Untuk apa dia datang ke rumah sakit ini? Sepertinya dia tidak bekerja di rumah sakit itu karena Dr. Kang adalah dokter umum. Dia sudah memiliki rumah sakit tempatnya bertugas. Daehyun dan Suyin masuk ke dalam. Tidak menunggu lama Mi Yang mengajak Suyin untuk masuk ke dalam kamar untuk segera memeriksanya. Sedangkan Daehyun menunggu di luar bersama Dr. Kang. Daehyun, tidak usah tegang seperti itu wajahmu, goda Dr. Kang sembari terkekeh geli melihat ekspresi wajah Daehyun yang berubah menjadi masam sejak masuk ke ruangan Mi Yang. Aku ingin bicara denganmu, ujar Daehyun dengan tatapan dingin kemudian melangkahkan kakinya keluar. Baiklah, Dr. Kang hanya mengulum senyum mengikuti langkah Daehyun ke tempat yang agak sepi dari orang yang berlalu lalang. Bab 179 bercandanya keterlaluan. Mereka saat tengah berada di taman kecil area rumah sakit. Berdiri membelakangi Dr. Kang sembari melipat kedua tangannya di dada. Kenapa wajahmu tampak tegang begitu? Ujar Dr. Kang dengan santai tanpa peduli dengan Daehyun yang tampak kesal kepadanya. Kenapa kau tidak mengatakan dari awal jika dokter wanita yang kau maksud adalah Mi Yang? Ujar Daehyun sembari berbalik memandang Dr. Kang. Memangnya kenapa? Tanya Dr. Kang pura-pura tidak mengetahui masa lalu mereka. Jika aku mengetahuinya dari awal, tak mungkin aku membawa Suyin kemari, gerutu Daehyun. Tidak usah terbawa perasaan seperti itu. Dia hanyalah masa-masa lalu, ujar Dr. Kang.
Waktu itu yang terpikirkan dokter kandungan wanita yang dikenalnya hanya Mi yang karena kebanyakan adalah pria. Siapa juga yang terbawa perasaan. Aku sudah melupakannya sejak lama, sanggah Daehyun. Lalu apa masalahnya? Karena Mi yang dokternya, membuatku tidak leluasa untuk bertanya tentang istriku. Pasti ada rasa canggung di antara kita, ujar Daehyun sembari mendengus kesal. Sayang sekali istrinya tidak mau diajak ke tempat lain. Haruskah ia mengatakan jika Mi yang adalah mantannya agar Suyin setuju? Jadikan saja dia istri ketigamu, goda Dokter Kang dengan senyum nakal tersungging di bibirnya. Kau pikir aku sudah gila? Umpat Daehyun sembari menatap mata Dokter Kang namun pria yang ditatapnya justru tertawa terbahak-bahak. Sudahlah. Daehyun meninggalkan Dokter Kang kemudian kembali ke ruangan Mi yang karena percuma saja berbicara dengannya malah membuat semakin kesal. Daehyun kini membuka pintu. Ternyata Suyin sudah selesai diperiksa. Sayang, kau dari mana saja? Tanya Suyin. Ia baru saja keluar namun mendapati suaminya tidak ada. Aku keluar sebentar. Bagaimana dengan kondisi calon anak kita? Daehyun sudah tidak sabar ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Dia baik-baik saja. Kondisi bayinya juga tak selemah beberapa hari yang lalu. Namun tetap harus berhati-hati dan rajin memeriksakannya ke dokter, sahut Dokter Mi yang sedikit gugup ditatap oleh Daehyun. Itu bukanlah tatapan cinta yang selama ini ia rindukan namun tatapannya biasa saja seolah-olah mereka tidak pernah kenal. Sampai kapan kami baru boleh? Daehyun menghentikan pertanyaannya karena sedikit privasi dan malu juga. Hampir saja dirinya keceplosan. Maksud Daehyun, kapan mereka bisa melakukan hubungan suami istri? Sahut Dokter Kang yang tiba-tiba saja muncul. Diam kau, seru Daehyun dengan wajah memerah karena malu. Suyin hanya menggigit bibir bawahnya menahan malu. Haruskah suaminya itu menanyakan hal itu? Kalau untuk hal itu kalian sudah boleh melakukannya namun harus dengan hati-hati, ucap Mi yang sedikit malu-malu. Ini merupakan perbincangan yang sedikit sensitif. Daehyun, aku ingatkan lagi jangan sampai kejadian waktu itu terulang kembali, ujar Dokter Kang. Nona Suyin, jika suami Anda tidak sabaran siapkan saja kayu untuk memukulnya, lanjutnya sembari mengulum senyum. Entah kenapa ia suka sekali menggoda salah satu sahabatnya itu. Dokter Kang, diamlah. Seharusnya kau urus hidupmu sendiri yang bahkan belum memiliki istri. Ingat umurmu sudah tua, jangan sampai kau tak mampu lagi melayani istrimu ketika menikah nanti. Cibir Daehyun dengan rasa ingin membalas dendam agar Dokter Kang bungkam dan tidak mempermalukannya di depan istri kecilnya dan Miyang. Kau tidak usah mengkhawatirkan diriku. Jika nanti aku menikah, aku pasti akan memintamu untuk mengajariku. Karena kau pasti lebih berpengalaman karena sudah memiliki dua istri, ujar Dokter Kang sembari mengerjapkan sebelah matanya kemudian terkekeh geli. Ia hanya merasa aneh karena sekarang Daehyun lebih bersifat posesif dan tidak suka bercanda. Kening Miyang berkerut, ia penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Dokter Kang. Benarkah jika Daehyun memiliki dua istri? Wanita itu sungguh tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Daehyun yang dikenalnya adalah seorang pria yang setia. Selama menjalin hubungan dengannya tak pernah ia mau dekat dengan gadis lain. Namun Miyang tak ingin terlalu ikut campur karena ini bukanlah urusannya. Wajah Daehyun merah padam menahan amarah dan rasa malu yang berbaur menjadi satu. Jarinya mengepal dengan erat karena butuh pelampiasan. Dengan menatap tajam Dokter Kang, Daehyun berdiri hendak menghampirinya. Melihat suaminya yang tampak terpancing emosi, Suyin segera memegang pergelangan tangannya dan mengusapnya dengan lembut. Mencoba menenangkannya agar tidak marah dengan apa yang diucapkan Dokter Kang. Jangan terlalu serius seperti itu. Aku hanya bercanda, ujar Dokter Kang. Aku tidak suka candaanmu, ucap Daehyun dengan nada dingin kemudian duduk kembali karena Suyin menggenggam tangannya dengan begitu erat. Sayang, sudahlah, ucap Suyin dengan lembut. Jangan sampai suaminya membuat keributan hanya gara-gara hal kecil seperti itu. Daehyun menoleh ke samping untuk melihat istri kecilnya. Jika tidak ada dia, sudah pasti tadi sudah meninju wajah Dokter Kang. Baginya bercandanya sungguh sangat keterlaluan. Nona Suyin, apa Anda masih mengalami mual-mual di pagi hari? Tanya Miyang untuk mengalihkan pembicaraan meski dirinya begitu penasaran. Tidak, dokter. Setelah dokter memberiku obat aku tidak merasa mual lagi dan nafsu makanku juga sudah bertambah, sahut Suyin dengan antusias. Baiklah, aku turut senang mendengarnya, ucap Miyang sembari tersenyum. Setelah selesai berbincang mengenai keadaan Suyin, mereka segera pulang karena Daehyun sudah tidak tahan melihat Dokter Kang yang masih berada di sana tanpa mau untuk pergi. Tampaknya dia memang sengaja melakukannya. Selama perjalanan pulang, Daehyun lebih banyak diam. Ketika sudah sampai di halaman villa, barulah ia membuka suara untuk mengungkapkan apa yang ada di benaknya saat ini. Pokoknya lain kali kita periksa ke rumah sakit yang lain saja, ucap Daehyun dengan penuh penekanan. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan. Setelah keluar dari rumah sakit hati Daehyun masih merasa dongkol. Awas saja jika nanti bertemu Dokter Kang berdua saja. Dirinya memastikan akan memberikan pelajaran yang setimpal sesuai dengan rasa malu yang dia rasakan. Aku tidak mau ke tempat yang lain. Suyin tetap bersikeras dengan pendiriannya. Dalam pikirannya, belum tentu di tempat lain dokternya akan seramah Miyang. Suyin,
Tak bisakah kau menuruti permintaanku sekali ini saja? Tanya Daehyun dengan suara sedikit meninggi. Su Yin menoleh dengan mata berkaca-kaca mendengar Daehyun membentaknya. Selama ini tak pernah suaminya berkata dengan suara tinggi kepadanya. Ucapannya selalu lemah lembut. Apakah dia akan meninggalkanku setelah mendapatkan semua yang dia inginkan? Batin Su Yin dengan butiran kristal yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Apalagi di saat kondisi hamil seperti ini, seorang wanita perasaannya cenderung lebih sensitif. Ternyata benar dugaan Su Yin selama ini. Seharusnya dari awal tidak usah percaya dengan semua ucapannya. Bab 180-1000 kebaikan akan sirna dengan satu kesalahan. Dada Su Yin terasa sesak dan pilu. Ayahnya yang selama ini membesarkannya bahkan tidak pernah sekalipun membentaknya, namun kenapa pria yang berjanji akan menjaganya begitu tega? Air mata yang menggenang tak mampu lagi dibendung olehnya. Su Yin membuka pintu mobil kemudian keluar dengan langkah cepat memasuki villa. Daehyun memejamkan matanya sejenak sebelum mengejar istri kecilnya. Rasanya begitu bodoh saat ini. Seharusnya ia bisa meredam emosinya. Dengan langkah terburu-buru Daehyun mengikuti Su Yin yang sudah berada di kamarnya. Terdengar suara isak tangis Su Yin di kamar. Sayang, buka pintunya. Tolong maafkan aku, ujar Daehyun dengan nada sendu. Su Yin tidak memperdulikan suaminya yang terus memanggil namanya sembari mengetuk pintu. Dengan derayan air mata, Su Yin mengemasi pakaiannya yang hanya beberapa potong ke dalam tas. Mungkin bagi orang lain perkataan itu terdengar biasa saja, namun baginya itu terlalu menyakitkan. Terlebih menyadari jika dirinya hanya seorang istri simpanan yang tak mungkin ada artinya di mata Daehyun. Ucapan lembut dan manis yang selalu keluar dari bibir Daehyun kini telah sirna akibat satu kalimat biasa namun cukup menyesakkan dadanya. Benar pepatah yang mengatakan jika 1000 kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Dengan tangan gemetar Su Yin memegang kenop pintu bersiap untuk membukanya. Sebelum benar-benar pergi Su Yin mengedarkan pandangannya ke ranjang. Tempat yang tak akan pernah terlupakan olehnya. Daehyun masih berdiri dengan posisi menunduk. Kedua tangan diletakkannya di daun pintu. Ia mendongakkan kepalanya ketika melihat Su Yin membuka pintu. Sayang, apa yang kau lakukan? Jantung Daehyun rasanya berhenti berdetak beberapa detik ketika melihat istri yang dia cintai berdiri dengan menenteng tas di tangannya. Aku mungkin tidak ada artinya di matamu. Maaf, jika selama ini aku merepotkanmu, ucap Su Yin dengan bibir bergetar menahan semua kesedihannya. Ia mengusap air matanya yang mengalir deras di pipi. Sayang, tolong maafkan aku. Aku tadi hanya sedang emosi. Aku tidak sengaja membentakmu, ujar Daehyun sambil meraih tangan Su Yin. Dengan cepat Su Yin menarik tangannya. Hati Su Yin begitu rapuh ditambah dengan keadaannya saat ini yang sedang mengandung. Perasaannya lebih sedikit sensitif dari biasanya. Dengan langkah berat, Su Yin melewati Daehyun tanpa meliriknya. Tidak, Daehyun tidak akan membiarkan Su Yin pergi. Hidupnya lebih berwarna semenjak bertemu dengan Su Yin. Dia tidak ingin kehilangannya. Dengan cepat Daehyun sudah berdiri menghalangi langkah Su Yin yang hendak pergi. Tanpa berpikir panjang Daehyun berlutut di hadapannya. Jangankan berlutut, mencium telapak kakinya saja Daehyun rela jika itu bisa membuat Su Yin mengurungkan niatnya untuk pergi. Apa yang kau lakukan? Su Yin terkejut ketika Daehyun berlutut di hadapannya. Aku akan tetap seperti ini sampai kau memaafkanku. Daehyun menengadahkan wajahnya untuk menatap Su Yin dengan sayu. Sudahlah, lebih baik kau cari saja wanita baru. Yang lebih cantik dan pintar. Satu lagi cari wanita yang kuat bukan wanita lemah dan rapuh seperti diriku, ucap Su Yin. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak terjatuh. Aku tidak membutuhkan wanita manapun. Hanya kau yang aku butuhkan saat ini. Daehyun merangkul kaki Su Yin dengan sangat erat. Su Yin memejamkan matanya sejenak. Mencoba merenungkan apa yang ia lakukan saat ini karena Daehyun tampaknya tidak akan melepaskan kakinya. Apa sifatnya begitu kekanak-kanakan? Hanya bentakan saja sudah membuatnya sakit hati. Lalu bagaimana jika suatu saat nanti mereka benar-benar bersatu? Apakah ia sanggup menerima semua hujatan orang-orang kepadanya? Su Yin merutuki dirinya sendiri karena kerapuhan hatinya. Dulu tidak pernah dirinya secengeng ini. Aku rela jika kau harus menghukumku. Asalkan kau tidak pergi dari rumah ini, pinta Daehyun dengan suara lirih. Membenamkan kepalanya di antara kaki Su Yin. Meski Su Yin mudah marah namun hatinya sangat mudah luluh jika dibujuk dengan benar. Hatinya tidak tega melihat suaminya yang bersimpuh di kakinya. Namun rasa dongkol masih belum juga hilang dari benaknya. Su Yin melepaskan tas berisi baju dari tangannya hingga terjatuh ke lantai. Atau kau ingin kita terus terang sekarang juga di depan semua orang? Besok aku akan mengumumkannya di hotel, ujar Daehyun sembari menengadahkan wajahnya namun Su Yin justru menatap lurus ke depan tak bergeming. Melihat istri kecilnya yang diam saja, Daehyun berdiri kemudian menarik pergelangan tangannya agar mengikutinya. Jika ini yang dia inginkan baginya sama sekali tidak masalah. Bibi Xia tadi hendak naik ke lantai 2 ingin mengatakan jika makan malam sudah siap namun mengurungkan niatnya ketika melihat Daehyun dan Su Yin tampaknya baru saja bertengkar. Hatinya sedih jika melihat mereka bertengkar, padahal sebelum pergi ke rumah sakit mereka tampak baik-baik saja.
Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga sehingga Bibi Xia bergegas pergi ke dapur sebelum kepergok oleh mereka. Sama dengan 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 UN Village. Dae Hyun membawa Su Yin ke rumah utamanya. Ia tidak main-main dengan apa yang diucapkan olehnya. Meski akan menjadi masalah besar untuk keluarganya. Baginya tidak masalah sama sekali jika bisa membuat Su Yin percaya kepadanya. Su Yin masih saja terdiam dengan bibir terkatup rapat. Tak ada satu kata pun yang terlontar dari bibirnya. Dirinya hanya ingin tahu apakah uang yang dijanjikan Dae Hyun benar-benar akan ditepati. Ia butuh bukti bukan janji semata. Dae Hyun terus menggenggam tangan Su Yin hingga sampai di depan pintu. Ketika membuka pintu barulah Su Yin melepaskan tangannya. Ketika melangkahkan kaki untuk masuk, terdengar sayup-sayup suara yang berasal dari ruang keluarga. Ada beberapa orang yang tengah mengobrol berada di sana. Dua di antaranya paman dan bibi Dae Hyun yang sudah lama tak berkunjung. Su Yin terus mengikuti langkah Dae Hyun dengan bibir terkatup rapat. Wah, ternyata ada tamu. Wajah Ni Park begitu sumringah ketika melihat kedatangan Su Yin dan putranya. Su Yin, Kim Su Hyun langsung berdiri ketika melihat gadis yang ia rindukan. Setelah beberapa minggu tidak bertemu membuatnya seperti bermimpi melihatnya saat ini. Su Yin, ayo silahkan duduk, ujar Ni Park. Su Yin menyapa paman Jung Wo dan bibi Hyun Bin dengan membungkukkan tubuhnya. Dae Hyun yang berjarak 1 meter merapatkan tubuhnya mendekati Su Yin agar mereka saling menempel satu sama lain. Ini adalah waktu yang sangat tepat karena ada paman dan bibinya. Jantung Su Yin berpacu lebih cepat. Berdebar-debar tak karuan ingin melihat reaksi bagaimana jika semuanya mengetahui hubungan mereka. Apalagi paman dan bibi Dae Hyun tengah berada di sana. Selanjutnya bab 181 gadis penggoda.